Baik, kami dari kelompok 1 dengan judul materi pasal-pasal penting tentang kewajiban yang harus dilakukan setiap negara setelah menjadi peserta UNCAC. Asas hukum pidana internasional yang sangat penting dalam hubungan kerjasama antar negara yang berasal dari asas hukum internasional umum adalah asas timbal balik. Asas ini juga dikenal dengan asas resiprokal. Pada dasarnya, asas resiprokal ini mengandung makna bahwa jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara tersebut. Dalam pemberlakuan asas ini, UNCAC memang menitik beratkan pada kerjasama internasional dan agar negara pihak memiliki kerjasama internasional dalam memberantas korupsi. Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari asas hukum internasional yang khususnya sifatnya antara lain asas aut dedere aut puner dan asas aut dedere aut judicer. Asas aut dedere aut puner diciptakan oleh Hugo de Groot yang berarti pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum tempat di mana ia melakukan kejahatan. Asas aut dedere aut judicer dikemukakan oleh Sheriff Beauchesne yang berarti setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Konstitusi berdasarkan prinsip dasar hukum negara, setiap negara peserta UNCAC harus mempertimbangkan untuk mengundangkan suatu perbuatan sebagai tindakan yang melawan hukum atau perbuatan pidana, yaitu segala perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau pejabat publik yang dengan sengaja dalam memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, suatu perbuatan atas peningkatan kekayaan dari pegawai negeri atau pejabat publik di mana yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan bahwa usul-usul peningkatan kekayaan tersebut didapat melalui cara yang sah. Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap negara setelah menjadi peserta UNCAC dimuat dalam yang pertama, pasal 34 UNCAC, yang kedua, pasal 1 UNCAC, yang ketiga, pasal 2, pasal 23 ayat 2 huruf B UNCAC, pasal 21 Konvensi UNCAC 2003. Aturan tersebut berisi larangan penyuapan di sektor swasta dan larangan penggelapan kekayaan di sektor swasta. Pasal 21 menyatakan bahwa negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan jika dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan, atau perdagangan. Pasal 22 UNCAC, negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan jika dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan, atau perdagangan, penggelapan oleh orang yang memimpin atau bekerja dalam jabatan apapun di badan sektor swasta terhadap kekayaan, dana atau sekuritas swasta atau barang lain yang berharga yang dipercayakan kepada karena jabatannya. Pasal 31 UNCAC, setiap negara peserta wajib mengambil sejauh dimungkinkan oleh sistem hukum nasionalnya berupa tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memungkinkan penyitaan atas hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana ditetapkan berdasarkan konvensi ini atau kekayaan yang nilainya dengan hasil tindak pidana tersebut. Pasal 46 UNCAC, setiap negara wajib memasukkan kejahatan asal dari yang paling rendah. Dengan demikian, UNCAC telah memperluas jangkauan dari tindak pidana yang dikaitkan dengan korupsi. Hal ini mungkin bisa ditafsirkan sebagai permasalahan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa undang-undang ini
juga berlaku bagi perundangan lain yang secara nyata perbuatannya dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Jika kita mengacu pada UNCAC, maka ketentuan anti korupsi juga harus membuat list as predicate offense atas kejahatan yang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Sekian dari kami kelompok 1, terima kasih.